Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Desi dari Prodi Ilmu Hukum Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasal yang ada pada pasal 29 dalam Undang-Undang Perkawinan. Nah, pada ayat 1 disebutkan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Nah, pada ayat kedua disebutkan perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Nah, pada ayat ketiga disebutkan perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Nah, pada ayat keempat pula disebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak bersetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Nah, jadi perjanjian perkawinan biasanya dibuat dengan tujuan kedua belah pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan mempunyai harta benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya warisan, ingin memisahkan harta bendanya. Namun tidak sebatas pemisahan harta saja, kedua belah pihak juga dapat membuat bentuk dan isi perjanjian perkawinan lainnya dengan ketentuan bahwa perjanjian harus sesuai dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Apabila melanggar hal tersebut, maka perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan. Pada mulanya, berdasarkan KUH Per dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, atau dapat disebut juga dengan prenuptial agreement. Perjanjian tersebut kemudian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Namun sejak adanya putusan MK, maka pada saat ini perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau setelah dilangsungkan perkawinan. Dengan demikian, sejak adanya putusan MK 69/2015, perjanjian perkawinan bisa dibuat tidak hanya oleh kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah hubungan perkawinan.